Setelah berhasil lolos dari para penjaga dan Yakimaru, keduanya harus melewati sebuah tebing yang beruntungnya Ohagi adalah siluman dan tidak perlu susah payah buat manjat. Bukannya segera masuk ke dalam lalu setelahnya bebas, mereka malah melakukan adegan sinetron yang tentu saja sesuai FTP yang sering kalian tonton, di mana ketika keduanya berniat kabur dan hidup bersama, saat itulah datang cobaan. Tiba-tiba saja sebuah panah meluncur menembus tubuh Yujiro tepat di depan mata Ohagi. Seketika wanita tersebut pun marah dan memperlihatkan bentuk aslinya berupa iblis laba-laba. Menahan busur yang mengarah kepadanya, berniat mengembalikan akan tetapi seketika itu juga Yakimaru muncul, menebas beberapa kaki Ohagi. Meski begitu, pemuda itu juga harus terlempar terkena pukulan yang cukup keras. Ohagi menyadari kalau pertarungan dirinya dan Yakimaru harus benar-benar selesai sampai ada salah satu dari mereka yang meninggal. Tapi ia tidak begitu peduli lagi dengan nyawanya. Yang terpenting sekarang ia bisa menyelamatkan Yujiro terlebih dahulu. Sementara itu Yakimaru yang berniat kembali baku hantam, tiba-tiba saja pergerakannya terhenti ketika melihat perlakuan Ohagi kepada Yujiro. Pemuda tersebut seolah-olah mengerti akan ketulusan yang dimiliki Ohagi atau sang iblis untuk Yujiro. Sehingga ia pun memutuskan tidak melakukan apapun dan membiarkan keduanya pergi. Dari kejadian ini Dororo menyadari meski seorang iblis selalu dikenal dengan kepribadian kejam dan seringkali memburu manusia, tidak bisa dipungkiri atau lebih tepatnya sih tidak menyangka ada iblis yang melindungi seorang manusia. Dari pertemuannya tadi malam, pandangan bocah tersebut sedikit berubah, bahkan ia tidak jadi membunuh seekor laba-laba. Tindakannya itu berhasil membuat Yakimaru mengeluarkan suaranya untuk ketiga kalinya. Meninggalkan kelompok Yaki, kita dibawa kepada perkampungan yang tengah diselimuti gumpalan awan hitam. Seperti akan terjadi badai yang menerjang tempat tersebut. Semua orang hanya mampu terdiam seolah-olah tidak hanya badai biasa yang akan muncul. Tapi seketika kita harus bergeser kembali kepada kelompok Yakimaru, di mana mereka telah tiba di lereng gunung yang masih mengeluarkan uap panas. Selama di perjalanan, Dororo tak henti-hentinya meminta Yakimaru kembali mengeluarkan suaranya, hingga keduanya teralihkan oleh sekumpulan orang yang tengah melakukan sebuah ritual. Namun anehnya, pengantin yang seharusnya terlihat bahagia malah memancarkan kesedihan. Di saat keduanya dilanda kebingungan itulah, tiba-tiba saja muncul orang lain dan langsung melesatkan anak panah kepada rombongan tersebut. Beruntungnya orang ini masih amatir yang membuat anak panahnya melesat begitu jauh. Tidak ingin menyerah begitu saja, ia berniat kembali mencoba, namun dengan cepat dihentikan oleh Dororo. Bocah itu melarang mengganggu ritual pernikahan yang berbahagia tersebut. Sebelum itu, kita perkenalkan dulu, ia bernama Saru. Bukannya ikut senang, Saru malah tertawa seperti tengah mengejek bocah di depannya ini. Meski Saru membenarkan itu memang rombongan pengantin, akan tetapi yang akan dinikahi perempuan tersebut bukanlah seorang manusia, melainkan iblis. Yang kata lain, perempuan itu yang kita panggil saja Jenny, itu akan dikorbankan. Dororo yang menyadari kalau kejadian ini akan bisa mendapatkan uang pun meminta Saru buat tenang dan menyerahkannya kepada mereka. Namun sebelum itu, ia meminta Saru menjelaskan mengenai monster tersebut. Setelah menjelaskan semuanya, Saru diminta tenang oleh Dororo sebab permasalahan ini akan ia ambil alih. Namun tentu itu semua tidaklah gratis, di mana Dororo meminta sebuah imbalan. Saru mengeluarkan beberapa larva yang masih hidup dan tentu membuat Dororo seketika menghelai napas. Hingga ketika mata besarnya menemukan sebuah kuning-kuning yang diyakini emas. Tak sampai di sana, bocah tersebut kembali senang ketika mendengar Saru mengatakan kalau benda kuning macam itu masih banyak di tempatnya. Setelah semua perjanjian telah disepakati, kini ketiga orang itu pun memulai misinya menyelamatkan kakak dari Saru. Mula-mula mereka menyingkirkan dua penjaga, lalu setelahnya membebaskan Jenny dan mengajak buat pergi dari tempat ini. Akan tetapi semua itu tidaklah mudah, di mana sang iblis tiba-tiba saja muncul, yang membuat semua orang nampak panik. Dororo masih bersikap biasa saja sebab ia yakin kalau kakaknya itu Yakimaru mampu mengalahkan sang iblis. Tanpa ia ketahui Yakimaru tengah dilanda kebingungan sebab penglihatannya terganggu oleh kumpulan awan hitam.
yang dirinya lihat termasuk tubuh sang iblis sebab memancarkan aura yang sungguh aneh. Tapi para penjaga yang tadi telah mereka lumpuhkan seketika berteriak ketakutan, berniat melarikan diri, namun sayang, tindakan keduanya malah membawa mereka masuk ke dalam lingkaran kematian. Dororo sempat melarang keduanya berteriak karena sang iblis bisa saja mengetahui keberadaan mereka. Sayangnya bersamaan dengan perkataan itu terucap, langsung saja tubuh keduanya terbang lalu berakhir cukup tragis. Belum cukup dengan dua korban, sang ayah kasih kembali menyerang yang mengakibatkan Jenny tetap harus menjadi korban. Hal tersebut tentu saja membuat Saru sangat terpukul, tapi dia hanya mampu memeluk kain terakhir yang digunakan sang kakak. Kejadian beberapa waktu lalu membuat Saru murung sambil mengingat masa-masa indah mereka. Meski Jenny bukan kakak kandungnya, bagi ia perempuan itu adalah manusia yang sangat baik melebihi siapapun. Di saat orang lain menjauhinya dan mengusirnya dengan kejam, hanya Jenny lah yang mau membantunya dan mengasihaninya. Kembali ke masa sekarang, di mana Dororo berhasil meyakinkan Saru agar tidak menyerah dengan keadaan. Ia siap membantu Saru membalaskan dendam atas kematian Jenny. Meski tanpa melibatkan Yakimaru, pemuda itu tiba-tiba saja bersikap aneh setelah tragedi yang menemaskan Jenny. Entah alasannya apa, ia juga sempat heran melihat kakaknya tidak berdaya ketika berada di dalam kumpulan asap tersebut. Segera setelah itu, keduanya dikejutkan dengan keanehan iblis yang seharusnya pergi setelah mendapatkan mangsa. Ini malah masih berdiam, dan lebih mengejutkannya lagi adalah ukuran sang ayah kasih itu terlihat semakin besar. Tak ingin kalah, kedua kalinya Dororo mengutarakan rencananya, di mana ia tak sengaja menyaksikan sang ayah kasih merasakan sakit ketika matahari mengenai tubuhnya, sehingga ia pun bisa meyakini kalau kelemahannya adalah cahaya matahari. Alih-alih takut ketika gigi runcing mengejarnya, ia malah tertawa lepas seperti tengah menikmati aksinya itu. Meski itu tidak bertahan lama, di mana jumlah besar yang menyelimuti tubuhnya tersangkut dan membuatnya hampir saja keluar dari dunia. Beruntungnya, ia masih selamat dengan cara memanfaatkan lubang kecil sehingga membuat ia mampu mengalihkan perhatian sang ayah kasih dan membawanya masuk ke dalam jangkauan Saru dalam melesatkan anak panah. Meski mengalami senam jantung, Dororo berhasil membawa sang ayah kasih ke dalam jangkauan Saru menembakkan anak panah. Saat itulah Saru yang sedari tadi telah bersiap langsung melesatkan hingga mengakibatkan sebuah ledakan. Akan tetapi itu semua belum cukup menumbangkan sang ayah kasih. Meski sudah berhasil membuat panas matahari masuk, asap hitam yang keluar dari tubuh sang iblis kembali menciptakan area sekitar gelap gulita. Tak berhenti sampai di sana, luka yang dihasilkan dari ledakan juga ikut menghilang. Kini keadaan mulai berbalik. Dororo dan Saru sangat cemas memikirkan nasib mereka selanjutnya. Beruntung, saat itu juga tiba-tiba saja Yakimaru muncul mengalihkan perhatian sang iblis. Yakimaru melesatkan beberapa busur bertujuan agar dirinya mengetahui letak musuh hingga ketika satu titik telah dikunci. Saat itulah benda keras tajam keluar dari sangkarnya. Mengandalkan bunyi yang dihasilkan dari busur panah yang melesat menghantam kepala sang ayah kasih, Yakimaru berhasil menentukan keberadaan musuh. Namun tebasan yang dilakukan Yakimaru belum cukup membuat ayah kasih meninggoy. Sang iblis kembali bangkit lalu melesat menyerang Yakimaru, membuat pemuda itu terlempar tidak berdaya. Di sisi lain, Dororo yang sadar akan alasan kakaknya itu tidak berdaya dikarenakan pandangan yang terganggu, ia pun berinisiatif menggunakan suaranya sendiri jadikan patokan keberadaan Tuan sang iblis dengan cara bergelantung di atas tubuhnya lalu mengarahkan Yakimaru. Awalnya, rencana Dororo sangat berhasil menuntun Yakimaru menentukan mangsanya, di mana pemuda itu berhasil melesatkan beberapa sayatan. Tapi, segera setelah itu sebuah tragedi muncul di mana bocah itu tidak sengaja terbentur yang membuatnya tak sadarkan diri. Seketika, semuanya pun berubah yang di mana Yakimaru hanya mampu kembali mempertahankan diri dari keganasan sang iblis. Sambil terus berteriak memanggil Dororo, beruntungnya tak lama bocah itu tersadar dan kembali mengarahkan Yakimaru ke jalan yang semestinya.
Dengan kombinasi yang keduanya lakukan, Yakimaru mampu mengalahkan sang iblis dengan membelahnya menjadi dua. Setelahnya, bangkai sang Ayakashi terbakar oleh sinar matahari sampai berubah menjadi abu. Siapa yang menyangka kalau ternyata Jenny masih hidup meski sudah dimakan oleh sang iblis? Saru nampak sekali sangat bahagia mengetahui kalau orang yang selama ini baik kepadanya masih hidup. Sesuai dengan perjanjian awal mereka, Dororo meminta benda kuning yang dimiliki Saru sebagai imbalan atas kerja kerasnya melawan sang Ayakashi. Tentu dengan senang hati Saru memberikannya. Tapi siapa sangka benda yang dijadikannya imbalan kali ini mampu membuat Dororo sangat-sangat terkejut. Selepas semuanya selesai, Dororo dan Yakimaru pun memutuskan kembali berpetualang. Sementara Saru dan Jenny hidup berdua layaknya kakak beradik. Bersambung. Ya guys ya, nggak perlu berleha-leha lagi dan see you bye-bye.